Hai teman-teman semua, terima kasih kalian sedang melintas di channel Masker Hitam bersama saya OJ di sini dan rekan saya. Hai, saya Joe. Oh iya, ini adalah video pertama kami dan betul sekali kami adalah YouTuber baru dan minta tolong bantu kami untuk mengembangkan channel dengan subscribe ya teman-teman ya. Simple. Ya, oke, betul sekali. Yep. Dan walaupun kami YouTuber baru, teman-teman ya, kami menjamin kalian menonton konten ini akan merasa nyaman. Dan saya pikir kalian harus nyaman lah ya, harus tertarik dengan dan menyenangkan lah nonton konten kami ini, karena kami akan menyajikan konten-konten yang menarik, konten yang menambah pengetahuan, membuka wawasan teman-teman pastinya ya. Asik. Emang kita mau bahas apa nih, Jo? Nah, itu dia. Jadi gini, sebelum saya kasih tahu isi konten kita apa, mungkin perlu teman-teman ketahui dulu bahwa latar belakang kami adalah orang hukum gitu ya. Maksudnya kami itu berkecimpung di dunia hukum. Jadi kami sedikit mengerti lah. Mengerti tentang hukum di Indonesia dan kami mencoba untuk men-share-kannya teman-teman. Jadi kita mau bahas hukum, emang asik ya, diasikin aja lah ya, rencananya kan gitu. Tapi kalau menurut lu gimana? Jangan bahas hukum lah, kalau bahas hukum dong mungkin terlalu berat sih. Ya kita kombinasikan aja mungkin, misalnya dengan film lah. Kebetulan kita kan sama-sama suka nonton film gitu ya. Kita review film mungkin, atau komentar, atau mungkin kita bisa kritik filmnya tapi dari sudut pandang hukum. Misalnya kita cari film yang menampilkan adegan hukum, ya kita komentarin. Kalau adegan hukumnya kurang atau salah ya kita lengkapin atau benarin gitu. Jadi bikin semenarik mungkin lah. Boleh juga sih, itu menarik. Tapi filmnya film Indonesia aja apa semuanya? Film luar juga? Kalau menurut saya sih semuanya aja kali ya. Film Indonesia, film luar, tapi ya mungkin kita prioritaskan film Indonesia. Kita komentarnya kan dari sudut pandang film Indonesia aja gitu. Tapi gini ya teman-teman ya. Gini aja, mungkin itu baru ide awal kami gitu. Jadi kalau di tengah jalan kami bisa menemukan ide yang lebih segar, ide lain yang lebih menarik, atau mungkin teman-teman punya ide, bisa disampaikan di kolom komentar untuk kami pertimbangkan, biar nanti tidak membosankan juga bahwa kami akan membahas hukum dan film gitu. Mungkin nanti kami akan bahas, kami akan komentari fakta atau kejadian yang sedang rame, tapi tetap dari sudut pandang hukumnya gitu. Jadi nggak melulu komentarin film gitu nanti gitu. Betul sekali, setuju ya, sesuai tujuan kita di awal tadi aja, untuk mengedukasi gitu ya, biar kami jadi manusia yang sedikit berguna buat teman-teman semua gitu ya enggak. Nah, oke. Video pertama kita langsung aja lah ya. Video pertama ini kita mau bahas apa? Gitu aja udah. Nah, itu dia yang gue bingung. Film terakhir yang lu tonton film apa? Terakhir Teka-teki Tika, filmnya Ernest Prakasa. Iya itu. Film Ernest komedi dong. Enggak juga sih. Jadi film sebelumnya emang iya kok ada komedinya, tapi di sini tuh ada, cuman tipis lah. Lumayan buat bikin cengar-cengir penonton aja. Pada saat aku nonton sih kayak gitu yang aku lihat ya, maksudnya nggak sebanyak komedi di film sebelumnya. Dan film ini udah nggak tayang lagi ya teman-teman di bioskop. Aku lihat di Instagramnya Ernest berapa hari lalu itu mereka udah pamit dengan jumlah penonton tuh 173 ribuan selama 28 hari penayangan. Ya angka yang wajar lah ya di musim COVID kayak gini kan, belum semua orang gitu berani masuk ke bioskop. Lalu yang mau kita bahas tuh apanya di film itu?
emang ada agenda film apa adegan hukumnya gitu. Mungkin aku ceritain dulu sedikit sinopsis si filmnya. Latar tempat di film itu kan di sebuah rumahnya rumah mewah gitu ya, rumahnya Pak Budiman sekeluarga. Jadi Pak Budiman ada istrinya bernama Ibu Shirley dan 2 orang anaknya yang udah jadi pemuda. 2 anaknya nih kalau nggak salah diperankan oleh Dion Wiyoko dan Morgan Oey gitu. Nah terus pada suatu malam itu mereka sedang merayakan ulang tahun pernikahan si Pak Budiman sama Bu Shirley ini gitu kan. Mereka makan malam, si Pak Budiman ini adalah seorang kontraktor, jadi dia mengerjakan beberapa pekerjaan infrastruktur lah di daerah. Dia bekerja sama dengan pemerintah daerah. Nah mereka ngobrol, ya kekeluargaan banget lah ya. Jadi di situ nggak ada mereka nggak mengundang orang lain gitu. Nah di tengah mereka ngobrolin masa depan bisnis mereka ini, tiba-tiba pintu mereka diketok oleh seorang cewek. Si cewek ini datang ngaku-ngaku sebagai anaknya Pak Budiman itu tadi, anak dari hasil selingkuhannya dengan cewek lain lah pada saat Pak Budiman mengerjakan proyek di sebuah daerah gitu kan. Mereka semua bingung, aneh dan tidak percaya lah, mereka nggak mau terima si cewek itu. Tapi si Ibu Shirley punya pikiran lain gitu, kenapa si cewek ini berani gitu kan. Mungkin ada benarnya kata dia, akhirnya si Ibu Shirley membiarkan si cewek ini masuk ya. Akhirnya si cewek ini masuk dengan gaya-gayanya yang ya dia bikin rumah itu kayak dibikin rumah sendiri lah gitu kan. Ya yang orang di rumah itu otomatis merasa terganggu dong gitu kan. Orang asing masuk ke rumah dengan gaya-gaya kayak gitu. Dan intinya mereka menolak dan mereka kemudian memanggil polisi. Singkat cerita, beberapa saat kemudian datanglah polisi, 3 orang gitu. 3 orang polisi datang masuk ke rumah dan samperin si Tikanya gitu. Nah si Tika, kelihatan si Tika itu kayak udah kebaca dengan situasi seperti itu. Dia tidak takut, tidak panik gitu kan. Dia berhadapan sama polisi itu dan dia nanya, kalian siapa dan mana surat tugas? Dia tanya surat tugas dan si polisi ini langsung menyerahkan itu sepucuk surat itu kepada si Tika gitu. Oke. Berarti keren juga si Tika ini ya, digambarkan sebagai sosok yang berani gitu. Kayak misalnya dengan polisi aja dia berani minta surat tugas. Kalau di dunia nyata belum tentu gitu ya kan teman-teman. Jadi begitu berhadapan sama polisi atau bahkan datang ke rumah gitu aja kita udah gugup, kita udah takut. Ya bahkan sungkan untuk minta surat tugas. Dan di film itu si Tika emang digambarkan serba bisa sih, bahkan dia bisa membantu melahirkan cucu pertamanya si Pak Budiman ini. Dia juga bisa berantem gitu karena Pak Budiman sebenarnya ada upaya untuk membunuh dia selama dia di rumah itu gitu. Lanjutin tadi sedikit gitu ceritanya ya. Si polisi menyerahkan sepucuk surat itu, ya intinya sih yang si Tika yang membuka surat itu ya, maksudnya dia buka dan dia baca, intinya bahwa si Tika diduga melakukan perbuatan memasuki rumah orang tanpa izin. Jadi kalau nggak salah disebutin lah pasal KUHP-nya gitu. Pasal 169 KUHP ya kalau nggak salah ya. Iya, kayaknya di pasal itu yang disebutin ya. Oke, terus? Oke, si terus? Tika kemudian, si Tika sih nggak bermaksud ngajak ribut gitu ya. Dia cuman bilang bahwa ya saya kan masuk ke sini atas izin Bu Shirley gitu. Ya mungkin dia mencoba untuk mematahkan si pasalnya itu. Tapi dia nggak ada reaksi perlawanan atau ngajak debat gitu, dan si polisinya juga sangat minim sih dialognya di film itu ya. Berarti dari pemacaranya itu konsepnya mungkin seperti penangkapan itu. Kali ya. Karena pada akhirnya kan si Tika dibawa keluar oleh si 3 orang polisi itu tadi ya. Mereka gandeng si Tika, dibawa keluar gitu. Namun baru sampai di depan rumah. Nah pada saat dia dibawa keluar kan
Pak Budiman ngikut beserta anak-anaknya. Nah, pada saat dibawa keluar, si Tika emang nggak melawan, dia cuman ngedumel ngeluarin suatu fakta yang mengejutkan, lagi-lagi mengejutkan si Pak Budiman. Ya mungkin rahasia lah bagi mereka gitu kan. Akhirnya dia menghentikan si polisi itu untuk tidak membawa Tika. Gitu. Oke, wait. Bentar. Berarti si Pak Budiman menghentikan atau kayak lo bilang tadi melarang si 3 polisi ini untuk membawa si Tika ya. Kan itu dari di film mereka lah gitu ya. Film mungkin percaya gue emang bisa efisien aja gitu. Karena terlalu kaku juga. Seharusnya gimana emang secara hukumnya? Oh ya bisa jadi sih. Ya. Di luar konteks kepentingan film ya. Kita jelasin di dunia nyatanya. Kita asumsikan adegan itu sebuah proses penangkapan. Artinya 3 polisi itu datang, mereka membawa si Tika, itu adalah proses penangkapan. Berdasarkan hukum acara pidana, penangkapan itu adalah salah satu kewenangan polisi dalam proses penyidikan. Nah, di polisi mempunyai dikasih waktu nih untuk proses penangkapan ini, yaitu 1x24 jam untuk menentukan langkah selanjutnya. Misalnya langkah selanjutnya dia akan ditahan, artinya setelah memenuhi bukti yang cukup dan syarat-syarat lainnya dia harus ditahan. Nah, kalau misalnya tidak memenuhi syarat itu dan tidak ada cukup bukti, ya dia harus dilepas, dan proses lepasannya itu ya adalah proses internal si penyidik. Jadi tidak ada campur tangan dari pelapor ya. Dalam film itu harusnya tidak seperti yang Pak Budiman lakukan. Artinya ketika di polisi itu tadi datang dengan bawa surat tugas, itu udah proses penyidikan dan campur tangan pelapor, atau dalam kasus ini si Pak Budiman itu tidak punya kewenangan lagi untuk menghentikan si Tika, polisi itu membawa si Tika. Cuman yang menjadi catatan mungkin ya mungkin si kreatornya sengaja, karena dia menemukan ada praktik seperti itu. Ya mungkin itu bagian dari keresahan dia. Kemudian hal yang perlu diapresiasi ya hukum acara pidana ya di film ini udah oke sebenarnya. Artinya polisi datang, dimintain surat tugas, dia kasih surat tugasnya, cuman memang masih kurang detail, karena di hukum acara yang seharusnya polisi pada saat proses penangkapan seperti itu tidak cuma membawa surat tugas. Kalau di film tadi bahkan surat tugasnya tunggu ditanyain. Selain dia membawa surat tugas, dia juga harus membawa yang namanya surat perintah penangkapan. Nah, surat-surat ini itu tidak seperti yang di film itu tadi ya. Seperti aku bilang tadi, itu di luar konteks film. Jadi itu nggak tunggu ditanyain, si polisi datang ngasih surat tugas dan dia membacakan isi surat tugas itu ya, diantaranya dia jelasin perkaranya apa yang sedang mereka selidiki, pasalnya apa. Jadi si orang yang mau ditangkap ini tahu. Nah, kalau di film ini kan si Tika tunggu tanya dulu dan dia kasih dan dia baca dulu. Kayak gitu. Terus ya ada SOP-nya juga terkait hal itu. Misalnya kalau yang saya lihat sih di SOP-nya itu ada sebuah peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri tahun 2014, kalau nggak salah, nggak tahu, aku belum cek lagi itu masih berlaku apa enggak gitu ya. Polisi harus aktif menjelaskan isi surat itu. Ya balik lagi ke itu ya, kan itu kan tadi film, kalau mungkin sedetail itu kurang menarik kali ya, kurang sinematis, dan mungkin filmnya jadi terlalu kaku gitu. Tapi ya nggak ada masalah juga kalau misalnya dipikirkan untuk dimasukin gitu ya, sekalian untuk mengedukasi gitu ya, membagi-bagi pengetahuan, tinggal dibikin sekreatif aja biar nggak kaku gitu. Ya bisa jadi ya, benar juga itu kan di film. Tapi kan di film ini kalau kita lihat ya secara garis besarnya kan dia bahas tentang hukum, artinya adegannya banyak adegan hukum. Selain adegan si Tika tadi, di akhir-akhir filmnya itu kita lihat si Pak Budiman ini tiba-tiba ditangkap ya, kalau nggak salah ya, dia dibawa di dalam mobil gitu, oleh polisi gitu, tanpa melalui proses seperti yang di Tika tadi polisinya.
menjelaskan kasusnya apa, kalau misalnya kita asumsikan korupsi gitu ya, karena terkait pekerjaannya Pak Budiman, korupsinya apa gitu. Dan tidak seperti prosedur seperti yang si Tika tadi, dikasih surat tugas, dikasih surat perintah penyidikan. Ya gitu. kalau itu sih gini, kalau aku lihat di film itu kan agak thriller gitu ya, mungkin itu nanti akan diceritakan di sesi selanjutnya gitu, karena itu kan di ujung-ujungnya. Oke, kita sih berharapnya seperti itu, ya kan. Oh ya, sedikit lanjutin lah tentang, kita balik lagi sedikit di SOP penangkapan yang tadi gitu ya. Teman-teman, untuk penangkapan tadi SOP yang saya sebutin peraturannya itu, ini nggak ada hubungannya sama si filmnya, tapi aku baca di SOP itu bahwa pada saat proses penangkapan itu, polisi tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar, atau bahkan ada kalimat bahwa tidak boleh mengeluarkan nada tinggi yang menarik perhatian orang-orang sekitar gitu. Intinya proses penangkapan itu harus secara manusiawi, humanis, dan ya tetap harus menghargai hak asasi manusianya. Ya di lapangan mungkin situasional ya, kalau misalnya orangnya melawan ya manusiawi lah kalau terjadi hal-hal di luar itu gitu. Kalau di film yang tadi emang nggak ada adegan seperti itu gitu ya. Tapi gini ya, ya itu SOP hukum acaranya iya kayak gitu, tapi kan situasional mungkin ya, karena gini, aku punya pengalaman. Iya sih. Karena pengalaman mungkin agak di luar konteks si film ini gitu ya. Jadi aku ada seorang ibu gitu ya, dia kerja di sebuah perusahaan, dia punya posisi bagus lah di perusahaan, manajer kalau nggak salah. Nah, perusahaannya ini kebetulan sedang tersangkut kasus yang sedang diselidiki oleh si penyidik. Nah, karena posisi dan jabatannya si ibu ini, polisi membutuhkan keterangan, membutuhkan data-data dari si ibu ini, ya kan. Nah, pada suatu malam, rumah ibu ini didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai polisi. Kalau nggak salah ingat, mereka nggak ada surat tugas ya, karena nggak ditanyain juga sama si ibu ini. Mereka datang nanya-nanya, ngobrol biasa aja kayak tamu ngobrol, tapi nanya tentang job desk si ibu ini di kantor, nanya tentang pekerjaan, terus bahkan mereka periksa laptop, periksa HP-nya si ibu ini, isi-isinya terkait dengan pekerjaan gitu. Ditanyain juga sih kasus-kasus yang sedang diselidiki gitu. Nah, kemudian mereka akhirnya membawa juga laptop dan kerjaan itu, karena mungkin mereka menemukan sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang diselidiki gitu. Lalu kemudian mereka meminta atau memberitahukan si ibu ini supaya keesokan harinya itu datang ke kantor polisi untuk diperiksa sebagai saksi, dan mereka ngasih tahu bahwa kehadiran ibu ya bentuk iktikat baik aja untuk mendukung proses penyidikan. Ya karena ibu ini orang awam gitu ya, takut terjadi apa-apa ya dia datang aja dan diperiksa sebagai saksi dengan penuh ketakutannya itu tadi gitu. Nah, maksudku yang mau ku terangkan di sini adalah bahwa hukum acara atau SOP untuk diperiksa sebagai seorang saksi kan, yang sepengetahuanku seharusnya ya harus ada surat panggilan dulu, bahkan ada jangka waktunya, misalnya 3 hari setelah surat panggilan gitu ya. Ini nggak bermaksud mengajarkan supaya memperlama proses penyidikan, enggak, bahwa hukum acaranya kayak gitu, dan tidak bermaksud menghakimi tindakan si penyidik tadi ya, karena mereka juga datang, mungkin itu bagian dari strategi mereka untuk mempercepat proses gitu ya. Cuman kalau teman-teman menghadapi hal yang sama gitu ya, betul. Tidak usah panik, nggak usah takut, dan nggak usah ngelawan juga, ikutin aja. Cuman hal yang sebaiknya dilakukan adalah minta surat tugas, itu pasti minta surat tugas. Terus minta waktu ke si petugas itu yang datang bahwa saya harus menghubungi keluarga, atau lebih bagus kalau teman-teman punya keluarga, punya kenalan, teman gitu yang punya latar belakang hukum, dan lebih bagus lagi kalau pengacara, hubungi mereka segera dan suruh datang untuk berhadapan, karena itu kan soal urusan hukum ya, harus didampingi dengan orang yang mengerti hukum. Tujuannya apa? Supaya ya hak-hak kita tetap terlindungi dan terjaga gitu.
kan sebagai orang awam pasti takut gitu kan, gitu ya. Mungkin bisa meniru adegannya si Tika di film Teka-teki Tika itu, bahwa pede aja berani minta surat tugas karena itu adalah kewajiban si petugas, si penyidik gitu. Itu poin yang menarik sih, poin yang bagus ya, walaupun agak jauh tadi pembahasan kita tentang film itu ya, tapi semoga bermanfaat lah buat teman-teman. Oke, selanjutnya ini, itu kan poin kita lah, itu kan review kita dari sisi hukumnya si film Teka-teki Tika. Kalau secara keseluruhan kayaknya kita menarik juga nih, dari secara keseluruhan menurut lu nih si film ini gimana? Jujur sih kurang memuaskan secara pribadi ya, maksudnya dari filmnya si Ernest, dari beberapa filmnya Ernest yang aku tonton, hampir semua aku tonton sih, maksudnya ada beberapa adegan yang terlihat memaksa lah gitu ya, jadi terkesan sedikit kayak sinetron, itu pandangan pribadi ya. Terus tapi harus ku apresiasi bahwa si kreatornya Ernest ini bisa keluar dari zona nyamannya, dalam arti di film-film sebelumnya konflik yang diangkat itu paling seputar masalah keluarga atau masalah pribadi gitu. Kita bisa lihat di film Susah Sinyal, film Imperfect atau Cek Toko Sebelah, itu kan konfliknya itu masalah keluarga. Tapi di film ini dia keluar dari situ, dia mengangkat masalah yang lebih luas, masalah korupsi. Itu kan masalah bangsa gitu ya, nggak melulu soal masalah keluarga. Cuman yang perlu ku kritisi mungkin gitu ya, tujuannya saya belum dapat nih goals tujuannya gitu. Kalau di film sebelumnya kan mengajarkan hubungan antara ibu dan anak gitu, kayak misalnya di film Susah Sinyal. Kalau di film ini, kalau misalnya saya asumsikan tujuannya itu untuk memberi kesadaran kepada para koruptor atau orang-orang yang punya niat untuk menjadi koruptor gitu ya, kayaknya kurang sih, karena yang diangkat di situ adalah dampaknya dari korupsi adalah meninggalnya anak dari supir atau pembantu gitu ya, karena robohnya jembatan yang konstruksinya atau dibangun oleh jembatan karena dikorupsi uang pembangunannya, kurang lebih kayak gitu. Artinya kalau cuman akibat dari korupsi yang diangkat cuman itu doang, koruptor kayaknya senyum-senyum aja gitu. Padahal maksudnya untuk menyentuh hati nurani mereka ya nggak nyampe. Mungkin mereka hanya merasa gatal doang hati nuraninya, itu pun gatal nggak perlu digaruk juga mungkin. Jadi menurutku kalau bisa mungkin diperluas lagi, diangkat dampak lebih luasnya dari si korupsi. Misalnya karena konstruksi jembatannya tidak bagus karena korupsi tadi, terus roboh, satu kampung atau satu desa gitu melarat, menderita. Misalnya mereka jadi terisolasi, hasil pertanian, hasil perkebunan mereka nggak bisa dibawa keluar gitu, atau anak-anak sekolah di kampung itu jadi nggak bisa sekolah karena mereka harus menyeberang sungai yang berbahaya karena nggak ada jembatan gitu kan. Atau bisa jadi timbul bencana alam karena konstruksi jembatan itu tadi gitu. Kalau dengan masalah di film keren sih. Itu yang diangkat untuk menyentuh nurani ya, lo lihat aja kurang. Kalau lihat aja ini koruptor itu kalau ketangkap udah pakai rompi gitu kan masih bisa dada-dada dan minta dukungan, tapi ya anehnya ada aja gitu yang ngasih dukungan gitu ya, yang nggak ada salahnya sih. Iya gini, kalau mau nusuk koruptor tuh harus pakai sangkur tentara kali atau pakai reviewer film deh kayaknya. Jangan dong ngomong gini kan, karena kita nggak tahu berapa sulit ribetnya bikin film. Ya kita cukup jadi reviewer, jadi kritikus film aja lah, biar film Indonesia jadi makin berkualitas gitu ya kan, teman-teman. Iya, betul. Oke Jo, setuju sih kalau untuk itu ya. Ada lagi nggak yang mau dibahas dari semuanya si film Teka-teki itu? Nggak ada sih, nggak ada. Oke, kita closing aja ya. Udah lumayan panjang juga nih kayaknya pembahasannya. Jangan sampai kemana-mana. Ya sebagai harapannya kita berharap para pembuat film, para sineas di Indonesia ini makin semangat buat film, makin kreatif juga. Dan
ya supaya kita tetap terhibur lah oleh film-film mereka, soal nilai, soal pelajaran dari situ ya kita cari sendiri lah di film-film mereka ya. Oh iya teman-teman, kalau ada teman-teman ada usulan, menurutku sih film gitu, Indonesia atau semakin keren lah komentar sekarang. untuk video kami selanjutnya. Jadi kami mau bahas film apa selanjutnya, silakan ketik di komentar ya, film apa yang kayaknya bagus untuk dibahas dari sisi hukumnya ya. Ditunggu ya teman-teman. Oke. Oh iya, satu lagi teman-teman. Kalau teman-teman merasa konten kami bagus, menarik, dan bermanfaat, silakan diklik tombol like-nya. Dan kalaupun tidak suka, tidak masalah. Tapi jangan klik tombol yang jempol ke bawah lah, ngapain tanggung. Komentar aja, komentar. Tidak sukanya apa, tidak sukanya di mana, ya karena itu jadi masukan buat kami untuk konten selanjutnya. Oke. Ya, jangan Terima lupa kasih. di-share ya, kalau bisa sih di-tag Ya, terima kasih. buat filmnya. Jangan lupa tetap pakai Sampai jumpa. masker. Sampai jumpa Thank you, di teman-teman. konten selanjutnya.